Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil mini riset saya mengenai studi kelayakan bisnis UMKM pada Tugu Jelita, Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Samsudin, NPM 18.032.11.00080, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Aspek yang akan diteliti dalam kelayakan bisnis ini yaitu aspek teknis, pasar dan pemasaran, finansial, manajerial dan organisasi, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek teknis. Berdasarkan penentuan lokasi usaha, usaha ini direspon baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1984. Usaha ini memiliki berdekatan dengan pasar kurang lebih 500 meter. Selain itu, akses transportasi mudah sehingga memudahkan bagi supplier dalam pendistribusian barang. Untuk tata letak sendiri pada usaha ini cukup tertata seperti meja kasir, etalase toko, rak barang, dan gudang. Untuk perizinan sendiri pada usaha ini sudah memiliki surat izin usaha sehingga memudahkan dalam menunjang perkembangan seperti perlindungan hukum. Inilah gambar tata letak layout toko jelita. Untuk aspek pasar dan pemasaran, berdasarkan ketersediaan barang yang diperjualbelikan, usaha toko jelita ini termasuk ke dalam pasar konkret. Artinya yaitu permintaan dan penawaran dilakukan secara langsung. Untuk pemasaran sendiri ditinjau dari aspek segmenting, targeting, dan positioning, SPP, dan bauran pemasaran. Untuk segmenting sendiri, usaha ini melakukan segmentasi pasar berdasarkan geografis, wilayah, khususnya Desa Bagus sendiri, dan demografis berdasarkan pendapatan masyarakat, umur, jenis kelamin, dan bauran keluarga. Untuk targeting, yaitu memilih dari segmentasi tadi berdasarkan demografis, artinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga memberikan nilai tinggi terhadap usaha ini. Untuk positioning, yaitu posisi pasar berdasarkan atribut produk, mahal atau murah, sehingga dalam usaha ini terdapat produk yang dijual dalam harga mahal dan murah. Untuk strategi produk sendiri, produk ini berbagai yang dijual, produk seperti gula pasir, minyak goreng, tepung. Untuk strategi harga bervariasi, dimulai dari beras sebesar 8.500 per kilogram, gula sebesar 11.500, dan telur sebesar 25.000. Strategi tempat. Toko jelita ini berdekatan dengan pasar sehingga dapat menyerap pelanggan-pelanggan atau konsumen baru. Untuk promosi sendiri, usaha ini melalui periklanan dengan cara pemasangan banner di depan toko. Untuk aspek finansial dihitung dari RC rasio dan BC rasio. Ini adalah dasar keputusannya dalam pengambilan keputusan. Jika RC lebih dari 1, maka usaha layak dan menguntungkan. Jika RC kurang dari 1, maka usaha tidak layak dan tidak menguntungkan. Sedangkan BC rasio yaitu dilihat dari ini, lebih besar dari 1 maka layak dijalankan. Apabila BC rasio kurang dari 1, maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Setelah dihitung menggunakan biaya tetap, biaya variabelnya sudah ditentukan, dan total penerimaannya sekian, maka uji kelayakan usaha menggunakan Microsoft Excel 2013 diperoleh nilai RC rasio sebesar 3,76 dan PC rasio sebesar 2,76. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RC rasio 3,76 lebih besar dari 1, maka usaha layak dan menguntungkan. Berdasarkan hasil analisis BC rasio diperoleh nilai sebesar 2,76 lebih besar dari 1, sehingga usaha dinyatakan layak untuk dijalankan. Aspek manajerial dan organisasi, ada perencanaan. Perencanaan untuk pengadaan barang sendiri dilakukan 2 minggu sekali. Sedangkan pengorganisasian sendiri, yaitu belum memiliki struktur organisasi yang tetap, sehingga tugas dan fungsi tenaga kerjanya kurang jelas. Untuk pengarahan sendiri dilakukan oleh pemilik langsung, dan pengawasannya sendiri dilakukan oleh pemilik. Contohnya dalam hasil packaging atau packaging tepung atau gula dari tenaga kerja, apakah sudah sesuai atau belum. Untuk tenaga kerjanya tidak dilakukan rekrutmen dan seleksi, tetapi pemilik mencari langsung tenaga kerja yang bersedia. Untuk sistem pemberhentian tenaga kerja diserahkan ke tenaga kerja secara langsung.
Aspek lingkungan. Pada usaha ini tidak memperhatikan mengenai dampak lingkungan dikarenakan usaha ini belum memiliki dokumen-dokumen seperti AMDAL seperti RKL dan RPL. Untuk pengendalian sampah sendiri, usaha ini menyediakan tempat sampah di sekitar toko sehingga lingkungan ke toko tetap bersih. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek ekonomi sendiri memberikan dampak positif adanya usaha ini, seperti peluang untuk meningkatkan pendapatan. Aspek sosialnya itu dampak positifnya yaitu tersedia toko sembako yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aspek budayanya yaitu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen agar mampu bertahan dari gempuran minimarket yang ada saat ini. Kesimpulannya itu yaitu toko jelita ini layak untuk dijalankan dan menguntungkan.